Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Kembali lagi di channel YouTube aku, Intania Sudrajat. Sebelumnya aku mau ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman. Nah, di video kali ini aku pengen berbagi cerita sama teman-teman semua gimana aku estafet buat ngisi toples-toples ini. Jadi aku sama mama itu buat sendiri kue keringnya gitu teman-teman. Jadi jangan lupa stay tune terus ya. Nah, oke teman-teman, jadi ini estafet hari pertama aku ya teman-teman sama mama. Jadi ini rencananya aku sama mama itu mau buat 3 adonan ya. Jadi langsung kita aduk 3 adonan ini. Nanti rencananya mau buat 3 macam kue. Jadi itu kita mau buat kue semprit atau kue jadul gitu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang udah berumur pasti tahu deh sama kue ini ya. Terus nanti aku bakal buat juga kue keju, tapi adonannya adonan manis ini ya teman-teman, karena aku sama mama dan di keluarga itu rata-rata sukanya kue kejunya itu dengan adonan manis gini teman-teman, bukan adonan asin yang kayak dijual-jual gitu. Nggak diterima sama lidah kita gitu teman-teman, karena lidah kita ini lidah kampung ya. Terus juga nanti terakhir aku bakal buat namanya tamprin ya. Nah itu jadi mau aku kasih Nutella di atasnya. Oke teman-teman, kalau untuk resepnya untuk satu adonan itu bisa nanti aku tuliskan di description box ya. Oke, ini lanjut dulu. Bahan-bahannya mau disiapin sama mama aku. Jadi di sini aku jadi juru kamera ya. Jadi ini kita pakai 6 butir telur untuk 3 adonannya teman-teman. Nah bunda-bunda, teman-teman semua, apa kabarnya nih? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun ya. Amin ya robbal alamin. Jadi gimana nih persiapan teman-temannya untuk lebaran ini? Apakah sama pakai jurus hemat seperti kami? Karena lumayan kan teman-teman, kalau kita beli cooker di luaran itu, kalau yang premium itu bisa di atas 70.000 satu toplesnya, dan itu cuma dapat nggak terlalu banyak kalau misalkan dipindahin ke toples kita di rumah ya kan teman-teman. Karena di tahun-tahun sebelumnya itu aku pasti beli, karena kan aku masih kerja ya dulu ya teman-teman. Jadi teman di tempat kerja itu banyak yang jualan cooker kalau menjelang lebaran gitu teman-teman. Jadi kita sebelum puasa itu udah dikasih tester. Terus juga karena nggak ada waktu untuk buat, jadi memang lebih dibeli ya, nggak pernah buat sih teman-teman. Sejak aku kerja itu nggak pernah buat kue sendiri. Jadi baru tahun ini alhamdulillah dikasih kesempatan sama Allah, dikasih kesehatan biar bisa buat kue lebaran sendiri. Nah jadi karena memang masih pandemi ya teman-teman, jadi kita juga kayaknya tamu juga nggak terlalu banyak, makanya kita di rumah itu nggak buat banyak-banyak gitu untuk cookernya teman-teman. Jadi ya seadanya untuk ngisi toples saja. Jadi kalau nggak ada tamu ya kita makan sendiri gitu teman-teman. Jadi buatnya yang apa rasanya yang pengen kita makan gitu aja teman-teman. Jadi biar nggak mubazir dan nggak lama-lama di dalam toples. Jadi kan nanti jatuhnya mubazir karena basi ya teman-teman. Jadi kita buat yang benar-benar kita pengen dan bisa kita makan gitu. Nah dulu sih sebelum aku kerja, dari aku SD ya, SD, SMP, SMA sampai kuliah gitu, aku rajin bantuin mama buat kue teman-teman. Jadi kita jarang beli kue. Tapi sejak aku kerja itu kan dulu pokoknya kalau kerja itu kan kita nggak ada libur lebaran ya teman-teman. Apalagi kalau misalkan aku masih dirawat inap kemarin, jadinya aku itu
di keperawatan itu dapat cuti lebarannya itu, maksudnya libur lebaran itu ya kalau kita cuti gitu. Jadi kalau aku misalkan nggak ambil cuti ya aku nggak bisa libur lebaran. Jadi waktu untuk buat kue itu memang bener-bener nggak ada, karena kalau misalkan shift kan pagi-pagi, sore-sore, malam-malam, libur-libur gitu ya teman-teman. Jadi libur pertama itu memang habis untuk istirahat. Jadi itu memang gimana ya, habis waktu buat balas dendam gitu, habis jaga malam. Dan libur kedua itu kalau misalkan buat kue itu terlalu capek gitu badannya teman-teman. Jadi sejak aku kerja hampir 10 tahun itu sama mama, kita jarang dan tidak pernah untuk membuat kue lagi gitu teman-teman. Jadi ini alhamdulillah sekarang kan aku udah resign, terus udah dikasih kesempatan sama Allah buat bantu mama buat kue di rumah sambil ngisi-ngisi waktu luang gitu ya kan. Nah akhirnya kita buat deh. Nah ini namanya kue semprit nih teman-teman, dan ini lumayan menguras tenaga buat cetakinnya, karena aduh bener-bener deh teman-teman, ini entah mama aku karena udah terlalu lama kita nggak buat kue jadi kan agak keras gitu adonannya. Jadinya susah buat dikeluarin nih teman-teman. Lihat tuh tangan aku sampai putih-putih gitu ngeluarinnya. Jadi alhamdulillah ini kita buatnya nggak bagi 3 adonan, jadi nggak terlalu banyak gitu ya teman-teman. Jadi kita itu buat cetak kuenya ini gantian sama mama teman-teman. Nah jadi karena kita estafet buat kuenya itu dari pagi sampai sore, terus lanjut lagi di hari kedua, akhirnya kuenya terbuat, nasinya nggak termasak. Dan kita beli nasi bungkus buat bukaannya teman-teman. Karena memang seharian itu kita habiskan itu di dapur bareng mama. Tapi nggak apa-apa, yang penting seru ya teman-teman. Apalagi mama udah semangat banget buat kue sendiri, dan alhamdulillah aku bisa temenin mama untuk menyalurkan hobinya. Menyalurkan hobi mama buat cooker ini. Dan mudah-mudahan insya Allah Allah kasih kesehatan untuk di tahun-tahun berikutnya, bisa temenin mama juga untuk buat kue-kue di tahun-tahun selanjutnya. Amin ya robbal alamin. Nah next teman-teman, ini untuk modelnya yang kedua ya. Jadi di sini aku mau buat kue kejunya gitu teman-teman. Jadi ini aku mau bulet-buletin dulu. Nanti setelah aku bulet-buletin baru aku balur ke keju yang udah aku parut gitu teman-teman. Nah ini setelah aku bulet-buletin si adonannya. Jadi kan tadi buat adonannya itu kan putihnya nggak dipakai ya teman-teman, kita pakai kuningnya aja. Jadi ini putihnya aku untuk balurin si adonan itu biar si kejunya nempel. Jadi ini aku lakuin sampai semua adonan yang udah aku bulet-buletin habis. Nah teman-teman atau bunda-bunda di rumah gimana nih, apakah ada yang samaan sama aku stok untuk toples lebarannya? Boleh komen di bawah ya. Nah jadi kalau aku sendiri sih teman-teman lebih suka masak kayak sambel-sambelan gitu ya daripada buat cooker kayak gini. Jadi ini cuma buat temenin mama aja sih teman-teman. Kalau aku disuruh buat sendiri untuk stok, aduh ampun deh teman-teman. Ini buatnya dari pagi sampai sore itu aja udah sakit pinggang teman-teman. Tapi seru sih, seru. Jadi ya buat mengingat kembali ya setelah 10 tahun gak buat kue lebaran sendiri, akhirnya sekarang buat lagi, jadi di refresh ilmu lamanya. Walaupun sih sebenarnya untuk buat cooker ini kan tinggal kita
searching ya di YouTube, langsung deh tuh nongol apa yang mau kita buat, resep-resepnya udah bejibun gitu di YouTube ya teman-teman. Semoga teman-teman di rumah nggak bosan ya liatin video aku. Jadi aku tuh kadang iri deh sama teman-teman atau bunda-bunda di rumah yang bisa buat ketikan gitu teman-teman, karena aku tuh paling males buat ngetik. Jadi mendingan aku dubbing gini, ngoceh-ngoceh daripada aku ngetik. Nah ini udah selesai ya teman-teman, udah aku balurin semua. Terus aku mau kasih Nutella di atasnya gini, jadi biar nggak monoton rasa kejunya, karena mamaku tuh kurang suka gitu teman-teman, sedangkan aku pengen buat keju gini aja dia udah komplain. Takut nggak kemakan katanya teman-teman. Jadi sengaja nih aku kasih Nutella, rencananya mau aku buat juga untuk olesan si kue tambrinnya itu, tamprin ya apa sih namanya gitu. Nah ini anak aku teman-teman, dia pengen belajar bantuin mamanya. Nah ini kakak buat. Iya gak apa-apa, belajar. Nah oke, ini aku lagi panasin si oven tangkringnya ya teman-teman. Jadi ini oven tangkringnya ini udah dari aku SD, mama aku beli SD atau TK gitu deh teman-teman. Jadi udah lama banget, udah tua banget, tapi masih berjasa banget buat kami teman-teman. Nah ini katanya kenapa disebut oven tangkring, karena kita mesti nangkring di depannya kalau kita buat kue teman-teman. Jadi inilah yang mama aku nggak suka kalau buat kue itu. Jadi aku tukang jaga gawang teman-teman. Karena aku tuh paling gimana ya, bukan telaten sih, tapi memang daripada gosong ya kan nggak kemakan, jadi aku suka pindah-pindahin gitu teman-teman. Jadi mana yang matangnya nggak rata, jadi itu aku pindahin, misalnya dari atas ke bawah, tengah ke atas, atau ke bawah. Nah gitu deh teman-teman. Kalau mama aku tinggal cetak-cetak udah tinggalin. Jadi ini giliran aku buat standby jaga gawang di depan kompor ini dan di depan oven tangkring ini teman-teman. Nah mudah-mudahan nanti Allah kasih rezeki lebih buat aku bisa beli oven listrik. Amin ya robbal alamin. Jadi aku nggak mesti nangkring ya di depan oven ini teman-teman. Dibantu doa ya teman-teman. Nah jadi nyambi aku masak si adonan yang kedua ini, kue yang kedua ini aku nyambi buat si tambrin ini teman-teman. Nah ini tambrinnya mau aku buat ya, ini udah aku bulet-buletin, jadi sebagian udah aku oven ya. Terus ini tadi udah matang kue kejunya, alhamdulillah. Gimana teman-teman, lumayan cantik ya. Nah ini kan sebenarnya dinamain tambrin itu karena bolonginnya itu pakai jempol ya teman-teman. Jadi berhubung jempol aku itu gede ya, berhubung badan aku itu mekar, jempol aku kan juga mekar ya teman-teman. Jadi aku pakai telunjuk. Ini aku isi nutellanya. Jadi lumayan ya bentuknya teman-teman, tidak mengecewakan. Oke, ini hari kedua teman-teman. Lanjut lagi, ini mama aku mau buat kue kacang. Jadi ini rencananya untuk kue kacangnya mama mau buat 2 adonan, jadi pakai 4 butir telur.
Nah, jadi itu di sebelah kiri itu udah ada kacang tanah, itu udah disangrai sama mama aku, kemudian di blender ya, di blender halus, jadinya seperti itu teman-teman. Jadi nanti ini setelah rata si gula sama si mentega ini tadi, mau dimasukin telur sama si kacangnya itu. Jadi ini untuk si kue kacang mama buatnya 2 adonan dengan 4 telur ini, karena memang mama itu suka banget sama si kue kacang ini teman-teman. Jadi dia buat agak banyak biar bisa dicemil-cemil sambil nonton TV gitu ya teman-teman. Nah, ini udah udah tercampur rata tadi, langsung dimasukin si kacangnya ini. Nah, tuh teman-teman lihat udah mulai cantik warnanya ya teman-teman. Jadi ini cantik warnanya gara-gara si kacang yang disangrai tadi. Terus baru deh dimasukin si terigunya, terus diulenin. Nah, jadi nanti untuk si kue kacang ini mama aku nggak pakai cetakan lagi teman-teman. Jadi ada model andalan mama aku untuk buat si kue kacang ini. Jadi pakai benang gitu teman-teman, pakai cetakan kue yang bulat itu, terus dipotongnya itu pakai benang. Nah, ini mama aku lanjut nguleninnya pakai tangan ya teman-teman, biar si adonannya ini tercampur dengan rata. Jadi aku masih jadi juru kamera teman-teman. Nah, ini dia yang aku maksud tadi. Jadi kayak gini dia teman-teman, cetakan mamaku pakai benang. Nah, jadi dari tahun ke tahun itu cetakan untuk kue kacangnya seperti ini teman-teman. Jadi udah 10 tahun yang lalu ya. Udah 10 tahun yang lalu aku ngeliatin mamaku cetakin si adonan ini pakai benang. Gimana teman-teman bentuknya? Cantik ya. Ini andalan mamah nih teman-teman. Tuh lihat. Ini juga si bocil sibuk bantuin neneknya. Ini punya kakak, ini juga pintar. Nah, ini dia penampakannya setelah aku panggang ya teman-teman. Tuh lihat warnanya cantik ya, ini nggak gosong ya teman-teman. Jadi warnanya coklat-coklat gimana gitu. Nah, ini ada juga yang masih dalam proses pemanggangan. Terus ini masih ada yang dalam antrian buat dipanggang. Oke teman-teman, ini langsung dimasukin ke toples ya, langsung disusun biar cantik. Dan setelah itu aku lanjut mau goreng ini teman-teman. Nah, ini aku masukin ke toples dulu ya teman-teman. Tuh lihat, dapatnya banyak banget karena memang mama aku itu suka sekali dengan si kue kacang ini. Jadi ini dicemilin sambil nonton TV. Nah, ini dia teman-teman, mama juga buat kacang tujin. Jadi ini
tugas aku juga ya. Jadi tadi kacang kupasnya itu udah direbus sama mama aku, terus udah dikasih bumbu juga. Jadi bumbunya cuma garam sama royco ayam aja, terus digoreng deh seperti ini sampai garing. Nah, jadi nanti setelah ini matang semua, aku gorengin daun sup gitu teman-teman sampai kering, baru diaur-aur ke si kacangnya ini. Jadi kita juga nggak beli kacang tojinnya ya teman-teman, karena lumayan kalau belinya itu mahal. Mending buat sendiri ya teman-teman kalau misalkan kita bisa. Jadi ini dia, masih ada beberapa trip lagi. Oke, alhamdulillah teman-teman, udah selesai nih, udah habis. Ini dia kacang trip terakhir aku. Nah, ini juga udah mulai kriuk, udah mulai garing. Ini mau aku angkat. Nah, untuk aku gorengin si daun supnya itu gak kerekod ya teman-teman, karena HP aku lowbat. Jadi gak sempet aku rekam deh. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, aku udah berbagi resepnya ya. Jadi cuma direbus pakai garam sama ajinomoto lagi, sama royco ayam, terus digoreng gini, dicampurin sama kacang daun sup yang udah digoreng garing. Dah gitu aja teman-teman, simple, praktis, dan nikmat. Alhamdulillahirabbil alamin teman-teman, sudah tersusun rapi hasil kerja keras aku sama mama estafet 2 hari ngerjain ini semua. Sudah terpampang nyata dan sudah tersusun rapi di meja tamu. Walaupun nggak tahu ya tamunya bakal datang atau enggak karena masa pandemi ini. Yang penting ini tradisi ya teman-teman, tradisi di keluarga kami disusun di meja ini. Jadi walaupun tidak ada tamu, maka kamilah yang akan menghabiskannya. Oke, terima kasih ya teman-teman yang sudah tonton video aku sampai selesai. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu. Dukung terus channel aku ya supaya berkembang. Terima kasih teman-teman semua. Thanks for watching. Bye bye.